materi yang pertama yaitu mengenai analisis biaya, volume, dan laba. Yang mana analisis ini itu adalah analisis yang digunakan untuk pengambilan keputusan, terutama keputusan dalam jangka pendek. Karena analisis ini itu berkaitan dengan atau lebih menekankan pada volume produk, kemudian harga jual produk, dan juga biaya. Kemudian untuk unsur-unsur dari analisis biaya, volume, laba itu seperti volume penjualan, kemudian harga produk, kemudian seperti total biaya tetap, biaya variabel, dan juga bauran penjualan produk. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laba itu seperti volume produk, harga jual produk, dan juga biaya produksi dari produk tersebut. Ini ada materi mengenai penyusunan anggaran dan juga pengendalian. Jadi dimulai dari pengertian anggaran sendiri. Anggaran itu adalah suatu rencana organisasi atau perusahaan yang mana dinyatakan dalam satuan fisik ataupun kuantitatif. Nah, anggaran di sini itu berfungsi untuk menerjemahkan apa yang telah dirumuskan oleh perusahaan, baik itu seperti strategi ataupun tujuan perusahaan ke dalam bentuk operasional. Anggaran di sini digunakan perusahaan juga untuk membandingkan hasil sesungguhnya dengan hasil yang telah direncanakan. Kemudian untuk pengertian dari pengendalian adalah suatu proses untuk menetapkan standar, kemudian untuk memperoleh feedback dari suatu kinerja, dan juga untuk melakukan koreksi ataupun evaluasi apabila terdapat penyimpangan kerja. Kemudian untuk penyusunan anggaran sendiri, untuk jenis-jenis anggaran terlebih dahulu. Untuk jenis anggaran itu ada dua, ada anggaran operasional dan juga anggaran keuangan. Yang pertama itu ada anggaran operasional, yang mana anggaran operasional ini dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau dalam rangka perusahaan itu untuk memperoleh pendapatan. Jadi anggaran operasional ini seperti produksi, penjualan, dan juga persediaan barang jadi. Sehingga nanti hasil akhirnya dari anggaran operasional ini yaitu berupa laporan laba rugi. Kemudian untuk jenis anggaran yang kedua itu ada anggaran keuangan. Anggaran keuangan ini seperti arus kas masuk, arus kas keluar, dan juga laporan posisi keuangan. Jadi hasil akhir dari anggaran keuangan ini yaitu berupa laporan neraca. Kemudian untuk sistem penyusunan anggaran sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama ada sistem anggaran induk tradisional, yang kedua ada zero based budgeting atau ZBB, dan kemudian yang ketiga ada planning, programming, and budgeting system atau PPBS. Untuk yang pertama yaitu sistem anggaran induk tradisional, itu sistem anggaran yang dibuat berdasarkan laporan induk tahun-tahun sebelumnya. Kemudian penyusunan anggaran yang kedua atau zero based budgeting atau ZBB, itu manajer melakukan pertanggungjawaban kepada semua aktivitas atau kegiatan organisasi seolah itu semua kegiatannya baru pertama kali dilakukan. Kemudian untuk sistem penyusunan anggaran yang ketiga yaitu planning, programming, and budgeting system. Itu perusahaan melakukan kegiatan ataupun aktivitas yang mana terpusat ataupun perhatiannya itu terpusat pada
program yang menghasilkan tingkat yang paling besar atau membuahkan hasil yang paling besar. Lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu mengenai biaya standar dan analisis varians. Untuk biaya standar sendiri, pengertian dari biaya standar itu adalah biaya yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk atau unit tertentu dalam suatu periode. Kemudian untuk kegunaan atau manfaat dari biaya standar itu, yang pertama, biaya standar dapat mempermudah dalam pembuatan kas dan juga persediaan. Kemudian biaya standar juga membantu dalam pengimplementasian dari akuntansi pertanggungjawaban. Setelah itu masuk kepada analisis varians, yang mana analisis varians ini adalah suatu analisis statistik, dan analisis varians ini dapat berupa uji hipotesis maupun pendugaan. Analisis varians ini terdiri dari 3. Yang pertama, analisis varians harga dan efisiensi, kemudian analisis varians pendapatan penjualan, dan kemudian analisis varians biaya produksi. Kemudian untuk materi yang keempat, yaitu mengenai just in time, cost of quality, dan target costing. Untuk just in time sendiri itu adalah sistem produksi yang dikembangkan oleh perusahaan Jepang, yang mana perusahaan itu memproduksi jenis-jenis barang yang sejumlah yang diminta oleh konsumen ataupun yang diperlukan oleh konsumen. Kemudian untuk manfaat just in time sendiri itu, yang pertama, prosesnya lebih cepat, kemudian biaya untuk penyimpanan itu bisa dialokasikan untuk yang lain. Kemudian untuk yang ketiga, manfaatnya adalah kas yang keluar itu akan lebih mudah untuk menjadi kas lagi. Kemudian untuk kelebihan dan juga kelemahan dari just in time. Kelebihan just in time yaitu kertas kerjanya lebih simpel, kemudian biaya untuk menggaji stafnya itu dapat dikurangi atau dapat ditekan. Kemudian sistem yang dijalankan oleh industri itu akan menjadi lebih efisien. Kalau kelemahannya, just in time ini dalam penjualannya atau produksinya itu mengacu pada data perencanaan historis, dimana apabila permintaannya itu melebihi dari perencanaan historis sebelumnya, maka akan inventory perusahaan itu akan cepat habis dan juga akan berpengaruh terhadap pelayanan konsumen. Kemudian adalah cost of quality, adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan yang berkaitan dengan kualitas produk. Jadi ada jenis dan kelompok dari biaya kualitas. Untuk jenis dari aktivitas biaya kualitas yaitu aktivitas pengendalian dan juga pencegahan, dan kemudian kelompok biaya kualitas seperti appraisal cost, kemudian prevention cost, internal failure cost, dan juga external failure cost. Selanjutnya yaitu mengenai target costing. Target costing sendiri adalah metode perencanaan laba, manajemen biaya, dan juga target biaya itu difokuskan kepada produk. Kemudian target costing ini mempertimbangkan dari aspek manufaktur. Manfaat target costing yaitu untuk mengurangi biaya, atau dengan kata lain yaitu efisiensi, dan juga untuk memotivasi karyawan atau bawahan. Kemudian karakteristik dari target costing yaitu perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua perencanaan biaya, yang ketiga adalah yang pertama perencanaan, yang kedua perencanaan biaya, yang ketiga orientasi perusahaan.
Untuk materi yang kelima yakni mengenai akuntansi pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja, yang mana dalamnya terdapat 4 sub pembahasan. Dan yang pertama yaitu pengukuran kinerja pusat investasi, kemudian kedua pengukuran kinerja pusat biaya, yang ketiga pengukuran kinerja pusat laba, yang keempat pengukuran kinerja pusat pendapatan. Untuk yang pertama, pengukuran kinerja pusat investasi itu bisa dilakukan dengan dua metode, yakni metode ROI dan metode EVA atau Economics Value-Added. Metode ROI itu bisa didapat dengan membagi antara laba operasional dengan aset operasi rata-rata. Kemudian untuk EVA itu bisa didapat dari selisih antara laba pusat investasi dengan return minimal yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Kemudian lanjut ke sub yang kedua yaitu mengenai pengukuran kinerja pusat biaya, yakni pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan biaya. Dan yang ketiga, pengukuran kinerja pusat laba, yakni pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan biaya maupun pendapatan. Dan yang terakhir adalah kinerja keuangan pengukuran kinerja pusat pendapatan, yakni pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan pendapatan. Baik, selanjutnya adalah materi tentang pengukuran dan juga pengimplementasian strategi BSC. Yang mana yang pertama adalah mengenai pengertian dari BSC atau Balance Scorecard. Jadi Balance Scorecard itu adalah suatu metode untuk mengukur dan juga menilai kinerja suatu perusahaan dengan menggunakan 4 perspektif, yakni yang pertama adalah perspektif keuangan, kemudian yang kedua ada perspektif pelanggan, yang ketiga ada perspektif kerjasama internal, dan yang keempat ada perspektif pertumbuhan dan perkembangan. Untuk Balance Scorecard sendiri itu memiliki fungsi yang pertama untuk menyelaraskan antara departemen dan juga divisi, kemudian yang kedua untuk membuat struktur dari strategi organisasi, dan fungsi yang ketiga yaitu untuk memperjelas komunikasi dalam rangka membangun strategi bisnis. Kemudian di samping fungsi dan juga pengertian tadi juga ada keunggulan dan kelemahan dari Balance Scorecard. Keunggulan dari Balance Scorecard ini ada 4. Yang pertama ada komprehensif, yang kedua koheren, yang ketiga terukur, dan yang keempat adalah seimbang. Dan kelemahan dari Balance Scorecard yaitu lebih terpaku pada aspek-aspek keuangan atau finansial. Kemudian korelasinya yang buruk antara aspek-aspek keuangan, aspek-aspek non finansial atau keuangan dan juga hasilnya. Dan juga Balance Scorecard sendiri terlalu banyak dilakukan pengukuran.